Halo everyone, perkenalkan nama saya Susana Niman, NPM 211031134. Saya mahasiswa semester 7, Unika Santo Paulus Ruteng, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas sebuah kasus yang mencerminkan pentingnya penegakan hak asasi manusia, yaitu dugaan penganiayaan oleh oknum polisi di Manggarai Timur. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta kemanusiaan. Kasus penganiayaan ini terjadi di Manggarai Timur pada Desember 2024. Korbannya yaitu seorang remaja berusia 18 tahun dan pelaku dari penganiayaan ini adalah oknum polisi. Peristiwa ini terjadi setelah remaja tersebut dituduh terlibat dalam sebuah kasus kecil. Menurut keterangan keluarga korban, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut bersifat brutal dan tidak sesuai prosedur. Akibatnya, remaja itu mengalami luka-luka serius. Dalam kasus ini, ada dua tuntutan keluarga. Yang pertama, keluarga korban meminta agar oknum polisi yang terlibat diproses hukum secara transparan. Yang kedua, mereka juga menuntut agar institusi kepolisian memastikan tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat terhadap masyarakat. Kasus ini memicu reaksi dari masyarakat Manggarai Timur yang berharap agar penegakan hukum berjalan adil dan aparat yang melanggar tidak kebal hukum. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini meliputi yang pertama, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi larangan penyiksaan dan perlakuan kejam. Yang kedua, Pasal 5 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Yang menjadi korban dalam masalah ini yaitu remaja berusia 18 tahun yang mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Dan pelakunya yaitu oknum polisi yang diduga melakukan tindakan kekerasan pada remaja tersebut. Penyebab atau akar masalah dari kasus ini adalah yang pertama, kurangnya pelatihan etika. Aparat mungkin kurang mendapat pelatihan tentang pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Yang kedua, budaya kekerasan dalam institusi. Dalam beberapa kasus, pola kekerasan masih dianggap normal dalam proses interogasi oleh beberapa oknum. Yang ketiga, ketimpangan kekuasaan. Polisi sering memanfaatkan kekuasaan mereka tanpa mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Yang keempat, minimnya pengawasan internal. Sistem pengawasan terhadap perilaku aparat tidak berjalan optimal. Dampak-dampak masalah dari kasus tersebut yaitu yang pertama, jangka pendek bagi korban, yaitu luka fisik, trauma psikologis, dan rasa tidak aman terhadap aparat hukum. Yang kedua, jangka panjang bagi korban. Korban akan merasa kehilangan kepercayaan pada aparat atau stigma sosial atau potensi gangguan mental. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat yaitu penurunan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menciptakan ketakutan serta rasa tidak adil. Yang keempat, dampak bagi institusi kepolisian, yaitu merusak citra institusi dan mengurangi kredibilitas dalam menjaga hukum dan keamanan. Ada dua aspek hukum hak asasi manusia yang terkandung dalam kasus ini. Yang pertama, hukum nasional. Pasal 28G Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan haknya
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu melarang penyiksaan. Yang kedua, hukum internasional. Terkandung dalam pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Konvensi menentang penyiksaan atau CAT yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Kasus ini mencerminkan perlunya reformasi dalam pelatihan dan pengawasan aparat keamanan. Kekerasan semacam ini juga menunjukkan lemahnya penegakan standar hak asasi manusia dalam institusi kepolisian. Solusinya yaitu proses hukum transparan terhadap pelaku agar memberikan efek jera. Yang kedua, pelatihan khusus bagi aparat tentang hak asasi manusia dan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan internal yang ketat oleh lembaga independen seperti Komnas Hak Asasi Manusia atau Ombudsman. Ada beberapa hal atau masukan dari saya supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Yang pertama, memperkuat pengawasan internal kepolisian dengan membentuk unit khusus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan pendidikan HAM bagi aparat keamanan termasuk konsekuensi hukum dari pelanggaran. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengawasan kinerja aparat keamanan melalui forum atau jalur pengaduan. Yang keempat, menerapkan teknologi seperti body camera untuk memantau interaksi antara polisi dan masyarakat. Yang kelima, membentuk sistem penghargaan bagi aparat yang menjaga profesionalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keenam, pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu mencegah terulangnya pelanggaran. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kasus penganiayaan oleh oknum polisi di Manggarai Timur mengingatkan kita akan pentingnya menegakkan hukum secara adil dan menghormati hak asasi manusia. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, terutama oleh aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Mari kita bersama mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan hak asasi manusia agar kasus tersebut tidak terulang di masa depan. Semoga video pembelajaran ini menjadi salah satu langkah untuk membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.